I bought this pen to you. I bought this pen for you. Which one is correct? 2 or 4? Hi there, I'm Della. In English, we often use preposition 2 and 4, right? So today, I'm gonna share you about the use of preposition 2 and 4 correctly. 2 biasa diterjemahkan ke bahasa Indonesia yaitu untuk atau kepada. Sedangkan 4 biasa diterjemahkan untuk atau selama. Dan ini banyak sekali yang buat English learner bingung menggunakannya karena mempunyai arti yang sama tadi, yaitu untuk. Ada beberapa konteks yang bisa kita gunakan untuk membedakan antara 2 dan 4. Preposition 2 biasa digunakan untuk menyatakan destination atau tujuan tertentu. Contohnya, I usually ride motorcycle to work. Kita bisa lihat di sini to work sebagai tujuan dari pembicara mengendarai motor, yaitu tujuannya untuk bekerja, to work. Jadi kita menggunakan to. Nita will go to Jakarta. To Jakarta. Ini juga merupakan tujuan dari Nita untuk pergi, yaitu ke Jakarta. Jadi to Jakarta merupakan destination atau tujuan. Laura always drives a car to the shops. Begitu juga dengan to the shop, yang artinya untuk berbelanja. Jadi ini merupakan tujuan dari Laura mengemudi mobil. To juga bisa digunakan sebagai perbandingan atau pilihan suatu objek. Contohnya, I prefer coffee to tea. Di sini terlihat perbandingan antara coffee dan tea. Jadi, to bisa juga diartikan di sini sebagai daripada. Saya lebih suka kopi daripada teh. They prefer learning English to playing a game. Yang artinya mereka lebih suka belajar bahasa Inggris daripada bermain game. Jadi kita bisa meletakkan to di tengah objek perbandingan. Do you prefer action movies to horror ones? Kita juga bisa menggunakan to untuk menyatakan durasi, yaitu durasi dari satu waktu ke waktu yang lain. Contohnya, this office works from 8 to 4 p.m. Terlihat bahwa ada dua waktu yang menjelaskan durasi kerja kantor dari jam 8 sampai jam 4. Jadi, to bisa diartikan sebagai sampai. Contoh lainnya, I teach English from Monday to Saturday every week. Dan ingat, waktu yang dimaksud di sini tidak hanya sekedar mengenai jamnya saja, tapi juga dalam bentuk hari, tanggal, bulan, dan tahun. I will stay in this village from May to June. Dan to juga bisa digunakan untuk menunjukkan jam atau pukul. Contohnya, it's 8:45. It's 25 past 11. It's 29 past 10. Selanjutnya, to kita gunakan juga dalam melakukan perpindahan objek atau benda dari satu orang ke orang lain. Jadi kita menggunakan perpindahan atau transferring. Contohnya, Risa gave an apple to Rani. Nah, dari contoh terlihat ada perpindahan apel dari Risa ke Rani. Jadi kita menggunakan to. My mother sends a package to me every week. Michael gave wedding invitation for her friends. Yang terakhir,
To digunakan untuk menyatakan alasan dalam melakukan tindakan atau action. Contohnya, I learn English from YouTube to improve my English skill. Jadi, to improve merupakan alasan dari si pembicara belajar bahasa Inggris, yaitu untuk meningkatkan kemampuan bahasa Inggrisnya. They worked hard to make a lot of money. Mira usually buys a vegetable to cook chicken soup. Nah, gimana? Sudah paham kan mengenai penggunaan to? Sekarang, yuk kita lihat penggunaan dari for. For digunakan untuk menyatakan benefit atau manfaat dari suatu hal. Contohnya, vegetable is very great for your health. For your health atau untuk kesehatanmu. Ini merupakan manfaat dari mengkonsumsi vegetable tadi. Jadi, for digunakan untuk menyatakan manfaat suatu hal. Learning new language is good for your brain. This video is useful for me. For juga digunakan untuk menjelaskan durasi atau jangka waktu yang bisa diartikan sebagai selama. For di sini biasa digunakan dalam bentuk past perfect continuous tense. Contohnya, Nita has been living in this village for 2 months already. How long? I have been waiting for you for 1 hour already. How long have you been learning English for? Gak bisa digunakan untuk melakukan sesuatu tindakan untuk menolong seseorang. Contohnya, can you cook delicious food for me? Let me bring your bag for you. Let me take an orange for you. Nah, for sebagai function or use. Dalam penggunaan for digunakan untuk menyatakan kegunaan atau fungsi suatu hal atau benda. Contohnya, this table is used for putting some books. Nah, ingat, for di sini sebagai use atau kegunaan menggunakan verb ing setelah for. That pillow is used for sleeping. This pen is used for writing. Dan yang terakhir, for digunakan untuk menyatakan suatu alasan tertentu. Contohnya, I bought this apple for you. Nah, di sini for digunakan sebagai alasan si pembicara membeli apa tersebut, yaitu untuk kamu, for you. Her father built a house for her. Mother always does anything for her children. Thank you so much for watching. I hope that you learned something new and something useful in this video. Love yourself, take care.